Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kembali kuliah pertanian organik. Topik pada kali ini adalah pengelolaan kesuburan tanah pada pertanian organik. Dalam mengelola kesuburan tanah pada pertanian organik harus diperhatikan 3 hal. Yang pertama, penyesuaian pola tanam dengan iklim. Yang kedua, rotasi tanaman. Dan yang ketiga, pengelolaan bahan organik tanah. Nah, sekarang kita lihat penentuan pola tanam berdasarkan informasi iklim untuk mengelola kesuburan tanah. Nah, penentuan pola tanam dalam pertanian organik yang pertama yaitu harus disesuaikan musim dengan komoditas. Contohnya, penanaman padi dianjurkan awal musim penghujan karena padi komoditas yang tinggi penggunaan airnya. Nah, sehingga nanti masa bera pada akhir penghujan. Setelah itu tanaman diganti dengan palawija. Nah, penentuan pola tanaman ini harus melihat pola musim tanam atau cuaca sebelumnya, atau dilihat data dari badan terkait seperti dari BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, atau berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang atau PT. Nah, dari ketentuan ketiga ini bisa ditentukan pola tanam. Misalnya, jika musim hujannya panjang, maka pola tanamnya bisa 2 kali dalam setahun. Padi, palawija. Atau musim tanamnya pendek, musim penghujannya pendek, maka hanya 1 kali padi. Pola tanamnya padi, palawija. Nah, sedangkan yang kedua yaitu mengelola kesuburan tanah dengan melakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Nah, berdasarkan penggunaan haranya, terlebih dahulu kita kelompokkan tanaman ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tanaman soil builder, yaitu tanaman yang membangun hara tanah. Contohnya legum atau tanaman kacang-kacangan. Yang kedua, light feeder, tanaman yang menggunakan hara sedang. Contohnya sayuran. Yang ketiga, heavy feeder, tanaman yang rakus hara. Contohnya jagung, ubi kayu. Berdasarkan hal ini, maka dapat dikategorikan rotasi tanaman ini. Yang pertama, berdasarkan lama waktu yang digunakan. Nah, berdasarkan ini ada yang disebut pola panjang, yaitu tanaman legum, leaf crop, tanaman sayuran daun, fruit crop, tanaman sayuran buah, kemudian ditanam root crop, tanaman yang dipanen akarnya seperti wortel. Sedangkan yang kedua disebut pola sedang. Nah, di sini pertama ditanam dulu legum atau soil builder. Setelah itu light feeder, sayur-sayuran, dan kemudian ditanam tanaman heavy feeder yang rakus hara, kembali lagi ke tanaman legum. Ditanam kembali sayur-sayuran daun atau buah, ya. Bisa ditanam sayuran buah kembali. Nah, ini pola sedang. Sedangkan pola pendek yaitu kita tanam dulu tanaman legum, setelah itu non legum, dan kembali lagi ke legum. Begitu seterusnya. Nah, ini disebut pola pendek. Nah, yang kedua, rotasi tanaman bisa dilakukan dengan manfaat pergiliran tanamannya. Nah, misalnya yang pertama untuk membangun kembali tanah yang tercemar kimia sintetis. Nah, untuk tanah-tanah tercemar, tanah tersebut bisa diberahkan dulu 3 bulan. Setelah itu ditanam pupuk hijau selama 6 bulan.
Kemudian sayuran legum 3 bulan. Setelah itu ditanam kombinasi sayuran dan legum. Kembali lagi ke bera. Nah, dengan demikian tanah yang kritis sudah bisa dimanfaatkan kembali. Yang kedua, membangun kembali kesuburan tanah. Nah, tanah yang sudah tidak subur lagi bisa diberakan dulu selama 6 bulan. Setelah itu ditanam legum. Nah, 3 bulan kita tanam legum, kita kombinasi tanaman sayur-sayuran selama 6 bulan. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan pola panjang atau pola pendek seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, apa keunggulan dari pergiliran tanaman ini? Yang pertama yaitu memutus siklus hidup OPT, organisme pengganggu tanaman. Dengan pergiliran tanaman, persediaan makanan terputus. Ini sangat efektif terutama untuk hama atau penyakit yang monopah. Kemudian yang kedua itu mendorong keseimbangan hara di dalam tanah, menghindari terjadinya akumulasi hara atau kekurangan hara, dan mencegah dominasi OPT tertentu sehingga resiko kegagalan panen bisa dikurangi. Nah, sekarang yang ketiga untuk pengelolaan kesuburan tanah adalah mengelola bahan organik tanah. Nah, apa itu peranan dari bahan organik tanah? Ya, seperti pupuk kandang, sisa-sisa tanaman, pupuk hijau, dan lain-lain. Nah, ada 3 peranan penting dari bahan organik tersebut. Yang pertama, peranan bahan organik pada sifat fisika tanah, yaitu 1. Kemampuan tanah menahan air meningkat, jadi tanah tidak cepat kering. Kemudian warna tanah menjadi coklat hingga hitam, merangsang granulasi agregat tanah dan memantapkannya. Nah, ini yang membuat tanah menjadi gembur. Kemudian menurunkan plastisitas tanah, menurunkan kohesi dan sifat buruk lainnya dari liat. Nah, sekarang peranan bahan organik tanah pada sifat kimia tanah. Yang pertama, meningkatkan daya jerap dan kapasitas tukar kation. Yang kedua, kation yang mudah dipertukarkan meningkat. Yang ketiga, unsur N, P, dan S diikat dalam bentuk organik atau dalam tubuh mikroorganisme sehingga terhindar dari pencucian. Kemudian tersedia kembali untuk tanaman. Dan peranan bahan organik yang ketiga yaitu pada biologi tanah. Nah, yang pertama, jumlah dan aktivitas metabolik organisme tanah meningkat. Kemudian yang kedua, kegiatan jasad mikro dalam tanah yang membantu dekomposisi bahan organik juga meningkat. Begitu juga dengan pupuk hayati yang penting bagi kita ya, dan agen hayati. Nah, sekarang kita lihat nisbah karbon dan nitrogen. C/N tanah itu 8/1 sampai 15/1. Rata-ratanya 10/1 sampai dengan 12/1. C/N tanaman 20/1 sampai dengan 30/1. Pupuk hijau dan pupuk kandang dapat mencapai 90/1. C/N dalam tubuh mikroorganisme 4/1 sampai 9/1. Bahan organik yang dapat digunakan oleh tanaman apabila C/N-nya mendekati C/N tanah. Nah, oleh sebab itu, untuk menurunkan C/N bahan organik ini sehingga bisa dijadikan haranya bisa dimanfaatkan oleh tanaman, maka dilakukan
pengomposan. Apa manfaat dari membuat bahan organik menjadi kompos? Ya, bahan organik yang segar mempunyai C/N yang tinggi. Contohnya jerami itu bisa sampai 50 sampai 70. Daun-daunan besar dari 50, itu tergantung kepada jenis tanamannya. Cabang tanaman 15 sampai 60. Ini tergantung kepada jenis kayu, atau kayu yang sudah tua bisa sampai 400. Nah, sekarang prinsip pengomposan itu adalah menurunkan C/N bahan organik hingga sama atau mendekati C/N tanah, kecil dari 20. Semakin tinggi C/N bahan organik, maka proses pengomposan akan semakin lama, bisa mencapai 3 bulan, bahkan tahunan. Nah, untuk mempercepatnya, bisa digunakan Trichoderma Harzanum sebagai dekomposer yang sangat efektif karena mempunyai enzim-enzim perombak selulosa yang lebih komplit jika dibandingkan dengan jamur-jamur yang lain. Nah, Trichoderma ini mempunyai 3 jenis enzim. Yang pertama, enzim C1, selulose hidrolase, aktif merombak selulosa, ya, seperti kapas, jerami. Kemudian yang kedua, enzim CX atau endogluconase, menghidrolisis selulosa terlarut atau CMC. Dan yang ketiga, enzim selubiose, beta glukosinase, yang aktif menghidrolisis selubiosa menjadi glukosa. Nah, ini sudah bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahan organik tanah. Yang pertama, kedalaman tanah. Kedalaman lapisan menentukan kadar bahan organik dan N. Kadar bahan organik terbanyak pada lapisan 15 sampai 20 cm. Makin ke bawah, makin berkurang. Kemudian iklim, yang berpengaruh adalah suhu dan curah hujan. Tiap suhu turun 10 derajat Celcius pada kondisi yang sama, bahan organik dan N bertambah 2 kali sampai 3 kali. Bila kelembapan relatif meningkat, kadar bahan organik dan N juga bertambah. Yang ketiga yang mempengaruhi adalah tekstur tanah. Makin tinggi jumlah liat, makin tinggi pula jumlah bahan organik dan N. Tanah berpasir kemungkinan oksidasi baik sehingga bahan organiknya cepat habis. Sedangkan yang keempat yaitu yang mempengaruhi drainase. Drainase yang buruk, air berlebih sehingga oksidasi terhambat. Kadar bahan organik dan N akan tinggi. Yang kelima, vegetasi penutup tanah. Vegetasi hutan berbeda dengan padang rumput. Lalu bagaimana pengelolaan bahan organik tanah? Nah, yang menjadi masalah, bahan organik tanah ini turun akibat ditanami terus-menerus. Penurunan bahan organik tanah besar dari 40% akan menurunkan produksi tanaman. Bagaimana cara mengelolanya? Nah, untuk mempertahankan atau meningkatkan bahan organik tanah, pertama, sumber bahan organik tidak disia-siakan. Membenamkan bahan hijauan, menambah pupuk kandang, dan menutup sisa tanaman di atas tanah. Kita jadikan sebagai musa. Yang kedua, mempertahankan jaminan pelapukan, menjaga reaksi tanah atau pH, drainasi yang baik, ya, sehingga cepat terjadinya pelapukan. Dan yang ketiga, rotasi tanaman. Setiap jenis tanaman akan menghasilkan jumlah bahan organik yang berbeda. Nah, demikian cara mengelola kesuburan tanah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung kembali pada kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.